Pastinya, uang yang mengalir deras dari bisnis sawit ini masuk ke pendapatan negara Malaysia, mengingat Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya, kalian yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kita berbicara tentang kelapa sawit, kita adalah menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia menjadi salah satu klub untuk bidang kelapa sawit, itu adalah salah satu yang terbesar ya. Di kita itu mempunyai lahan yang terbesar kelapa sawit. Tapi secara produksi atau kualitas dari kelapa sawit kita itu masih kalah dari Malaysia guys. Kita harus jujur itu. Kita harus melihat faktanya bahwa Malaysia lebih unggul dari kita, walaupun kita menjadi mempunyai ladang yang sangat besar dan menjadi yang terbesar di dunia, teman-teman sahabatku semuanya. Tetapi yang perlu kita cermati ialah di Indonesia itu bisa dibilang minyak goreng itu mahal, padahal kita itu mempunyai ladang sawit itu yang sangat besar, tahu nggak? Dari Sabang sampai Merauke itu sangat besar. Tapi minyak goreng kita itu menjadi salah satu yang termahal, walaupun kita menjadi tuan rumah, menjadi tempatnya kelapa sawit gitu. Yang paling murah itu adalah minyak goreng curah. Yang dikenal di Indonesia itu minyak goreng curah gitu. Itu harganya pun bukan murah ya, tapi itu menjadi yang paling murah. Itu harganya kalau di tempatku itu bisa 10.000 hingga 15.000 rupiah gitu guys. Kurang lebih kalau di sini dalam 5 ringgit atau 6 ringgit lah, 5 sampai 7 ringgit gitu. Kalau di Indonesia 10 sampai 15 ribu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa itu minyak curah guys. Kalau kita membeli minyak goreng seperti kita beli di Malaysia, minyak paket kalau kata orang Malaysia itu harganya tuh mahal di sana, 35.000. Ada yang 25.000 sampai 50.000 gitulah kisarannya. Kalau minyak paket yang seperti di Malaysia. Sedangkan di Malaysia sendiri, walaupun ladangnya atau lahannya, perkebunannya itu lebih kecil dari kita, tapi Malaysia bisa menjual minyak masaknya, minyak gorengnya itu lebih murah dari kita. Lebih murah dari kita, yaitu hanya di harga itu 2 ringgit setengah. Itu kualitas minyak gorengnya, kebersihan dari minyak gorengnya sudah seperti yang 35.000 di Indonesia. Coba bayangkan. Itu yang 2 ringgit setengah. 2 ringgit setengah itu dalam kisaran 6.000 sampai 8.000 rupiah 1 kilo guys gitu. Ini 1 kilo. Itu kualitas bersihnya minyak gorengnya itu seperti harga yang 35.000 di Indonesia. Bukan minyak curah ya. Kalau minyak curah itu minyak yang biasa dibeli di toko-toko, di warung-warung gitu ya. Itu harganya dalam 10.000 hingga 15.000 gitu per kilonya. Gitu guys. Ini menurut saya ini perlu, ya setidaknya kita perlu memperbaiki lah sistem ini. Kenapa sih, kesalahannya di mana sih? Kok bisa kita tuh padahal menjadi yang terbesar
Bahkan hampir setiap pulau itu ada perusahaan kelapa sawit, ada perkebunan kelapa sawit. Hampir setiap pulau di Indonesia. Apalagi seperti di Pulau Sumatera dan Sulawesi, Kalimantan itu memang hampir semuanya itu kelapa sawit. Bahkan di Jawa juga ada, di sebagian Jawa itu ada, sebagian Papua itu ada, gitu. Hampir semua pulau itu ada kelapa sawit di Indonesia itu. Tapi kenapa harga minyak kita masih mahal? Kita simak videonya, guys. Dua negara menghasil minyak kelapa sawit terbanyak dunia Ini dia, guys. ditempati oleh Indonesia di posisi pertama dan Malaysia posisi kedua. Dalam video ini, kami akan jelaskan siapa saja raja kelapa sawit sesungguhnya. Perkebunan kelapa sawit swasta di Indonesia tidak sepenuhnya dipegang oleh perusahaan asal Indonesia. Oh, gitu ya? Menurut data tahun 2012, luas perkebunan kelapa sawit di tanah air mencapai 8 juta hektar. Dari 8 juta hektar tersebut, ternyata 1,5 sampai 2 juta hektar atau 18,5% sampai 24,7% adalah milik perusahaan asal Malaysia. Ternyata, perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia yang ada di Indonesia sebanyak 13 grup. Anglo Eastern Plantation, CB Industrial Product Holding Berhad, Eagle High Plantation, Velda, Genting Plantation, IJM Plantation Berhad, KPN Corp, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Sime Derby, TDN Berhad, TSH Resorts, United Malaka Berhad, Wilmar. Bagaimana perusahaan tersebut memiliki hak atas lahan di Indonesia? Kali pertama menyebar kebun kelapa sawit Malaysia di tanah air diawali saat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Karena syarat pinjaman yang didapat Indonesia dari Dana Moneter Internasional adalah membuka investasi asing di beberapa sektor, diantaranya perkebunan kelapa sawit. Pada masa Orde Baru, sektor kebun sawit dibatasi dari penanaman modal asing. Komposisi penguasaan sawit terbesar dipegang mulai dari badan usaha milik negara, yaitu PTPN, perkebunan besar swasta, dan perkebunan sawit rakyat. Namun, saat krisis, pemerintah menjual dan melelang aset yang bermasalah. Perusahaan milik negara Malaysia turut mengakuisisi perusahaan sawit seperti PTPN. Desentralisasi memudahkan perusahaan Malaysia melakukan ekspansi karena adanya pelimpahan kewenangan perizinan sektor sawit ke daerah. Peluang ini segera dimanfaatkan, bermodalkan industri yang telah mapan dan penguasaan pasar dari hulu ke hilir. Malaysia pun melakukan ekspansi di Indonesia pada tahun 2000-an. Ekspansi korporasi sawit Malaysia terus berlanjut. Pada 2015 lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, mengatakan perusahaan perkebunan Malaysia, Velda Global Venture, berencana membeli lahan seluas 420.000 hektar di Papua. Keuntungan atas perkebunan sawit yang didapat perusahaan asal Malaysia terbilang sangat fantastis. Borneo Network Media Malaysia mencatat laba bersih perusahaan yang dihasilkan Sime Derby Plantation pada Juni 2022 mencapai 812 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 2,612 triliun rupiah. Catatan B harian KLK Berhad mencatatkan laba bersih 599,3 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 1,827 triliun rupiah. Laba bersih Genting Plantation Berhad pada 31 Maret 2022 melonjak menjadi 116,64 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 516 miliar rupiah. Pastinya, uang yang mengalir deras dari bisnis sawit ini masuk ke pendapatan negara Malaysia, mengingat lembaga pendanaan pemerintah turut mengambil bagian dalam investasi perkebunan sawit di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa harga kelapa sawit itu yang mengatur tuh Malaysia, guys, gitu. Seharusnya secara logika kita itu menjadi yang terbesar. Seharusnya kita dong yang mengatur semuanya. Bener nggak? Pasti dong. Seharusnya kita yang mengatur. Tapi kenapa Malaysia yang mengatur? Coba
kalian komentar di bawah ini. Apa alasannya? Teman-teman sahabatku semuanya, intinya gini. Kalau kalian iri, jangan gunakan iri itu dengan kebencian. Maka kalian tidak akan, sampai kapanpun kalian tidak akan maju. Kalian tidak akan ketemu dengan kemajuan itu. Kalian tidak akan menjadi orang sukses. Kenapa? Karena iri kalian dijadikan menjadi benci. Tapi kalau iri kalian dijadikan motivasi untuk berbenah diri menjadi lebih baik, maka iri kalian akan menjadi kesuksesan dan maju. Jadi kalau negara kita mau maju, jangan malu untuk mengkritik, jangan malu untuk bersuara. Suarakan kebenaran, suarakan apa yang perlu kita ubah agar negara kita semakin maju ke depan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.